Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 3 yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semua sehat walafiat. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Dan ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun berada di rumah ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai sumber energi. 1. Siswa mampu menyusun informasi tentang sumber energi dengan kalimat efektif. 2. Siswa mampu mengidentifikasi satuan jam dan menit. Pada minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan mengenai macam-macam sumber energi. Nah, salah satunya ialah udara. Dari udara tersebut kita mendapatkan oksigen yang akan menjadi sumber energi tubuh bagi kita. Dan udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik yang lebih kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, dari pembahasan tadi, Ibu akan membacakan satu bacaan mengenai salah satu sumber energi ialah BBM. Hari ini, Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata, mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, dari cerita yang ibu bacakan tadi, terbentuklah teks percakapan antara ibu dan Siti mengenai asal BBM, jenis BBM, dan BBM yang digunakan untuk apa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah anak-anak ibu membaca teks percakapan yang ada pada buku siswa halaman 39, coba buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang ada di bawah berikut. A. Fosil, B. BBM, C. Mogok, D. Bensin, E. Energi. Wah, di luar panas sekali ya. Sudah jam berapa ini? Semua aktivitas yang kita lakukan pasti selalu berhubungan dengan waktu satuan jam dan menit. Misalnya, pada jam berapa ya kita tidur? Atau pada jam berapa ya kita makan? Atau juga pada jam berapa ya kita belajar? Nah, semua aktivitas tersebut selalu berhubungan dengan jam. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjuk waktu. Satuan yang biasa digunakan untuk menyatakan waktu adalah jam, menit, dan detik. Nah, di sini Ibu ada contoh jam analog. Jam yang menggunakan jarum, ya. Kalian harus ingat, pada jam ada 3 jarum yang terpasang. Oke, 1 jarum pendek, ini dia, ya. 2 jarum panjang, ini dia. Dan ketiga ada jarum tipis, ini dia. Nah, kegunaan
masing-masing jarum tersebut adalah, kalau jarum pendek untuk menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang untuk menunjukkan menit, sedangkan jarum yang tipis ini, yang kecil, untuk menunjukkan detik. Di sini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengetahui menit terlebih dahulu. Nah, di sini bisa lihat ya. Jika untuk mengatakan menit, kita harus hitung dengan kelipatan 5. Ya. Ini dia, kelipatan 5. Oke, di sini ada jam dindingnya. Untuk mengetahui kita akan menghitung kelipatan 5, kita mulai dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya hingga ke 55. Ya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Jika jarum pendek ke angka 11 ya, dan jarum panjangnya ke angka 12. Ya, dapat kita tuliskan jarum pendek pada angka 11, jarum panjang pada angka 12. Nah, pukul berapakah ini? Ya, kita bisa menuliskan pukul 11.00 atau 11 tepat. Ya, kenapa dia 00? Karena angka 12 dimulainya menit dan habisnya menit. Ya, bisa dilihat. Nah, di sini Ibu ada lagi contoh ya, yang jarum pendeknya masih menunjukkan angka 11. Nah, berubahnya jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3. Ya, jadi jika jarum pendek pada angka 11 ya, jarum panjang pada angka 3, pukul berapakah dia? Ya, kita bisa menuliskan pukul 11.15. Nah, kenapa dia bisa menjadi 15? Karena menit di sini 0, 5, 10, 15, 15 menit di angka 3. Ya, atau kita bisa baca pukul 11:15 menit. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Jika jarum pendeknya kita buat di antara angka 11 dan angka 12 ya, ini dia. Kita tuliskan antara angka 11 dan 12 dan jarum panjangnya tepat di angka 6. Ya, kita tuliskan jarum pendek
pada angka antara 11 dan 12, sedangkan jarum panjang pada angka 6. Nah, itu dapat ditulis sebagai pukul 11.30. Ya, kenapa 30? Karena di menitnya tepat di angka 30 menit. Ya, atau kita bisa dibaca 11 ya lewat 30 menit. Oke. Nah, mudah saja jika kita ingin menghitung menit pada jarum jam dinding. Ya, Ibu ada lagi satu soalan di LKS ya, lembar kerja siswa yang akan diujikan pada anak-anak Ibu nanti di rumah ya. Langsung saja. Siti mulai belajar di sekolah pukul 07.00 ya. Sekolah selesai pukul 12.00. Nah, pertanyaannya, berapa lamakah ya Siti belajar? Titik-titik jam. Yang ditanya adalah jam. Ya, kita buat dulu yang jam pertama. Siti mulai belajar di sekolah pada pukul 07. Kalau 07, jarum pendeknya tepat di angka 7. Ya, sedangkan jarum panjang tepat di angka 12. Nah, ini adalah yang menunjukkan pukul 07.00. Sedangkan sekolah selesai pukul 12.00. Kita tunjukkan lagi. Jarum pendeknya tepat di angka 12. Nah, jarum panjangnya juga tepat di angka 12. Nah, seperti itu ya. Cara menuliskan jamnya. Mudah saja. Dia tanya berapa lama Siti belajar. Kita hitung saja dari angka 7 ke angka 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi lamanya Siti belajar adalah 5 jam. Ya. Nah, mudah saja kita hitung jamnya. Nih. Mudah ya. Jadi Siti belajar di sekolah hanya 5 jam. Baik, alhamdulillah materi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bensin merupakan salah satu sumber energi
yang terdapat pada BBM dan untuk menghitung jam berdasarkan menit 1 jam 60 menit. Nah, dan untuk menyatakan menit hitung dengan kelipatan 5 ya. Ibu berpesan agar anak-anak ibu yang hebat mengerjakan lembar kerja siswa beserta bimbingan orang tua di rumah dan mengulang materi pembelajaran yang sudah disampaikan hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.